Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 2009 Amarah yang sulit untuk dipadamkan. Kamulah yang ingin mencari mati, hari ini kamu datang mencari masalah denganku. Apa kamu sudah melihat tanggal sebelum keluar rumah? Thomas Kin berkata dengan dingin, meskipun Sam Ouyang ini sangat kuat, tetapi dia tidak akan membiarkannya berhasil hari ini. Sam Ouyang sengaja memancing begitu banyak orang untuk datang, bukankah Sam Ouyang ingin mempermalukan dia di depan umum? Kemudian mengusirnya keluar dari Kunlun, dan bahkan ingin membunuhnya. Semua ini adalah perintah dari paman kedua. Sam Ouyang mengernyit, dia tidak pernah menyangka bahwa Thomas Kin ini akan begitu sombong. Thomas Kin bahkan tidak merasa segan dengan dirinya, meskipun kedudukan Thomas Kin tidak bisa dibandingkan dengan dirinya, tetapi Thomas Kin tetap begitu sombong dan memandang remeh semua orang. Aku merasa sedih untukmu, Thomas Kin, kamu adalah orang yang sangat berbakat, tetapi kamu terlalu gila, dan kamu memfitnah saudara laki-laki seperguruan di Gunung Kunlun ini. Orang sepertimu, sama sekali tidak cocok berada di Kunlun, karena Gunung Kunlun ini sangat kompak, tetapi kehadiranmu membuat semuanya menjadi hancur berantakan. Bukankah kamulah penyebabnya? Kata Sam Ouyang dengan ekspresi wajah kecewa. Kamu mengira bahwa dirimu adalah orang yang sangat kuat dan berbakat di Kunlun, tetapi sebenarnya kamu hanyalah sampah di mataku, dan sampah sepertimu ini sudah ditakdirkan untuk diinjak olehku. Pada awalnya aku berpikir untuk melepaskanmu jika kamu bersedia tunduk dan mengakui kesalahanmu, tetapi kamu terlalu tidak tahu diri, karena itu, aku harus memberimu pelajaran mewakili saudara laki-laki seperguruan. Amarahku tidak akan padam, jika aku tidak menjatuhkanmu. Sam Ouyang menatap Thomas Kin dengan tatapan dingin dan ekspresi wajah yang sombong, dan sangat mendominasi. Ya, kakak laki-laki seperguruan Ouyang, jangan pernah melepaskannya. Orang ini telah melukai begitu banyak saudara laki-laki seperguruan kita, sama sekali tidak menganggap kita sebagai manusia, dan terus menindas kita. Kita tidak ingin disiksa olehnya lagi. Benar, kakak laki-laki seperguruan Ouyang, kamu adalah harapan kita semua. Orang seperti ini tidak cocok berada di Kunlun. Sebelumnya kita hidup dengan rukun. Saudara laki-laki seperguruan saling membantu satu sama lain. Tetapi sejak dia datang, kita dipukuli dan dimarahi setiap hari. Orang ini ingin mengungguli para paman seperguruan. Orang ini adalah penjahat yang sok hebat. Hari ini biarlah dia melihat bagaimana kehebatan kakak laki-laki seperguruan Ouyang. Kakak laki-laki seperguruan Ouyang, habiskan dia, dan usirlah dia dari Gunung Kunlun. Kakak laki-laki seperguruan Ouyang, semangat. Semua orang berdiri di belakang Sam Ouyang, dan mulai menyerang Thomas Kin. Seperti kata sebuah pepatah, seseorang akan memenangkan dunia jika dia bisa memenangkan hati orang-orang. Sekarang Sam Ouyang sudah memenangkan hati orang-orang, sedangkan Thomas Kin dihina oleh orang-orang. Sekarang Sam Ouyang sudah menjadi sombong, dia pasti sudah berada di peringkat 3 pertama dari antara 3 generasi murid, dan kali ini adalah pertarungan pertamanya sejak dia selesai bertapa. Thomas Kin tiba-tiba menjadi terkenal, dan dia sudah terkenal sejak lama. Dia juga adalah anak murid yang dikagumi oleh banyak paman seperguruan di Gunung Kunlun, jadi Sam Ouyang merasa harus memenangkan pertarungan kali ini. Meskipun sulit, tetapi dia harus melakukannya demi semua orang, karena orang ini telah menyinggung semua orang. Jika Thomas Kin mati, maka pertarungan ini pun akan berakhir. Meskipun kekuatan Thomas Kin tidak buruk, tetapi bagaimanapun juga, dia baru saja mencapai Master 8 Nadi. Sam Ouyang sudah memandang remeh dia sejak awal. Sayangnya, Thomas Kin tidak mengetahuinya. Apa dia benar-benar mengira bahwa dirinya masih bisa melakukan kejahatan dengan mudah? Sam Ouyang merasa hal itu sangat konyol. Thomas Kin terlalu tidak tahu diri. Orang seperti ini benar-benar ceroboh. Sekarang, kamu sudah tidak ada jalan kembali, Thomas Kin. Kamu sudah kehilangan dukungan dari semua orang,
dan amarah ini sulit untuk dipadamkan. Aku juga tidak bisa menolak permintaan dari saudara laki-laki seperguruan. Bersiaplah untuk mati. Sam Ouyang maju selangkah. Ekspresi wajahnya dingin, dan tatapan matanya sangat tajam, seperti bisa menembus hati seseorang. Bab 2010 pada akhirnya harus diselesaikan dengan cara bertarung. Eri Lin tampak murung, dia juga terlambat datang, dan hal yang tidak disangka olehnya adalah tampaknya kali ini paman kedua benar-benar akan membunuhnya, bahkan kakak laki-laki seperguruan Ouyang pun turun tangan. Kakak laki-laki seperguruan Ouyang adalah lawan yang sangat menakutkan baginya. Ketika kakak laki-laki seperguruan Ouyang marah, amarahnya tidak bisa ditahan. Sebelumnya Eri Lin pernah membuat kakak laki-laki seperguruan Ouyang marah, dan menerima sebanyak 7 pukulan, hingga dirinya ketakutan, dan sejak saat itu, dia tidak berani menyinggung kakak laki-laki seperguruan Ouyang lagi. Semua murid dari paman kedua sangat ganas dan kasar, sejak saat itu, dia menjauhkan dirinya dari mereka. Tetapi bagaimanapun juga, dirinya juga adalah orang dari nadi yang sama. Dengan guru, jadi Sam Ouyang juga tidak berani bertindak berlebihan, dan orang-orang lainnya dari masing-masing nadi, siapa yang belum pernah ditindas oleh Sam Ouyang. Di dalam kamus mereka, hanya ada 8 kata, yaitu seorang penurut akan makmur, sedangkan pemberontak akan binasa. Banyak murid yang terpaksa mengikuti paman kedua, bahkan ada banyak paman seperguruan yang mengikuti raman kedua, Harisye, karena itulah mereka berani bertindak demikian. Intinya adalah kehebatan Sam Ouyang jelas bukanlah hal yang bisa digoyahkan oleh Thomas Qin, jadi pada saat ini, meskipun Eri Lin tidak bisa memberi keputusan, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikannya. Thomas Qin, pergilah meminta maaf pada kakak laki-laki seperguruan Ouyang. Bagaimana mungkin kamu berani bertarung dengan kakak laki-laki seperguruan Ouyang? Bisik Eri Lin sambil mengerutkan kening. Yena Ling merasa khawatir, meskipun hatinya kesal, Thomas Qin tidak memahami keadaan, dan bersikeras untuk bertarung dengan Sam Ouyang. Sepertinya hal ini akan membahayakan Thomas Qin, tetapi Thomas Qin malah tidak takut dan terus maju, membuat hatinya merasa tertekan. Leticia Ye pun demikian, permohonan dan peringatannya semalam, tampaknya tidak berpengaruh. Sekarang Thomas Qin seperti alam semesta kecil yang dapat meletus kapan saja, dia dan Sam Ouyang sama-sama kuat, dan tidak ada yang ingin mengalah. Meskipun Eri Lin hadir tepat pada saatnya, tetapi tampaknya masih tidak cukup berpengaruh. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu, kakak seperguruan Lin, sebaiknya kamu tidak ikut campur, sekarang orang ini sudah menginjakku, apa aku harus duduk diam? Kata Thomas Qin sambil tersenyum. Kamu tahu bahwa aku bukan orang yang bisa ditindas begitu saja, siapapun yang menindasku, maaf, aku pasti akan membalasnya puluhan bahkan ratusan kali lipat. Eri Lin merasa marah namun tidak berdaya. Thomas Qin, kamu benar-benar tidak tahu seberapa hebat murid pertama dari Gunung Kunlun ini, bagaimanapun juga, dia adalah murid raman kedua yang paling kuat dan paling berbakat. Aku sudah pernah melihat secara langsung kekuatan Sam Ouyang. Kakak laki-laki seperguruan Ouyang, Thomas Qin baru masuk ke partai belum lama, dia masih belum mengerti peraturan, kuharap kamu memakluminya, hehehe. Eri Lin menunduk kemudian menatap Sam Ouyang. Sam Ouyang mengernyit, dan tidak menatap Eri Lin sama sekali. Kamu tidak berhak berbicara denganku, menurutmu, apa aku akan melepaskannya? Meskipun baru beberapa hari masuk ke Kunlun, tetapi dia sudah mengalahkan tidak sedikit orang, para saudara laki-laki seperguruan sudah datang mencariku, apa aku akan membiarkan mereka ditindas begitu saja? Dan kamu ingin menjadi penengah? Jangan bermimpi. Sam Ouyang sama sekali tidak menghargai Eri Lin, baginya, Eri Lin bahkan tidak mempunyai harga diri. Minggir. Sebuah suara bentakan sudah membuat Eri Lin ketakutan dan gemetar, bagaimanapun juga, dia adalah murid nadi pertama dari guru leluhur, hatinya merasa sedih ketika diperlakukan seperti ini,
Tetapi kekuatannya memang tidak sehebat Sam Ouyang, jadi siapa yang harus disalahkan? Menghindarlah, kakak seperguruan Lin, beberapa orang dan beberapa hal memang pada akhirnya harus diselesaikan dengan cara bertarung. Jika tidak diperingatkan, mereka tidak akan tahu bahwa dunia ini penuh warna. Thomas Qin tersenyum ringan, dia dan Sam Ouyang saling bertatapan dan melangkah maju, pertarungan besar akan segera dimulai.